Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi ya. Kita lanjutkan. eh, Kalian tadi sudah menggambar grafik, kemudian minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang gradien ya. Baik, kita akan ingat kembali tentang gradien ya. Apa itu gradien ya? Gradien adalah kemiringan. Nah, maka dari itu kita ingat kembali karena gradien ini sangat penting. Kemarin kita baru sampai pada menentukan gradien pada kemiringan tertentu. Nah, menentukan kemiringan dari garis lurus atau gradien dari garis lurus, ya, ini indikatornya ya, yang kemarin sudah kita sampaikan. Kita lanjut. Dalam kehidupan sehari kita sering menjumpai ini ada tanda lalu lintas, hati-hati, hati-hati tangga. Ini berada di dalam sebuah gedung, kalau ada tangga itu ada tandanya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini tanda ini adalah untuk mengingatkan kita atau membantu kita agar berhati-hati dalam melangkah. Nah, tentunya tangga itu dirancang untuk jalan menanjak atau jalan turun. Nah, maka untuk tangga itu biasanya diperhatikan kemiringannya. Untuk apa? Biar nyaman bagi penggunanya. Kalau terlalu curam itu tidak nyaman. Kalau terlalu landai itu naiknya agak lama. Nah, maka diperlukan kemiringan tertentu ya. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Tempat parkir pun demikian. Jika tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Ini ada jalan menanjak. Nah, ini mobil harus berusaha untuk naik, gitu ya. Nah, kemudian ini kemiringannya. Kemarin kita sudah sampai pada ini. Pengertian dari kemiringan atau gradien itu dinyatakan dengan bersamaan sebagai berikut. Ya, kemiringan, ya, ini kita masih ingat yang kemarin ya. Kemiringan itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau yang vertikal dibagi perubahan panjang dari sisi mendatar atau horizontal. Ya. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Jadi perubahan vertikalnya berapa dari satu tempat ke tempat lain, kemudian perubahan sisi mendatarnya berapa. Nah, itu kemudian dibandingkan ketemu kemiringannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini di jalan raya kita lihat ada tanda lalu lintas gitu ya. Kemiringannya tertulis 17%. Apa itu? Nah, ini. Berarti 17% itu adalah apa? 17/100. Artinya apa? Perubahan vertikalnya 17, perubahan mendatarnya 100. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi perubahan vertikal itu yang sini. Nah, ini perubahan vertikal. Yaitu dari 0 ke 17. Kemudian perubahan mendatarnya dari titik 0 ini ke sana itu 100 meter. Maka ini kemiringannya adalah 17% atau 17/100 gitu ya. Oke, ini yang kemarin ya. Oke, lanjut lagi. Kemiringan disimbolkan dengan huruf M kecil. Dan kalian akan menemukan rumus kemiringan garis setelah kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, dapatkah kalian menduga rumus menentukan kemiringan garis lurus yang sudah diketahui, koordinat dua titik yang diketahui? Nah, ini dengan melihat pembahasan tadi, ya, jadi dengan melihat pembahasan tadi, kita lihat di sini ya.
Untuk titik P ke titik V, nah misalkan titik P itu koordinatnya X1, Y1, kemudian titik V adalah X2, Y2, maka perubahan vertikalnya ini kita lihat di sini. Nah, ini di sini. Di sini kan koordinatnya adalah berapa ini? Di sini X2, Y1. Berarti di sini adalah Y-nya adalah Y1. Maka panjang ini, ya, tinggi ini adalah Y1 dikurangi Y2 atau Y2 dikurangi Y1 sama saja. Nah, kemudian yang ini perubahan yang mendatar, ya, ini bisa X1 dikurangi X2 atau X2 kurangi X1. Tetapi harus konsisten. Kalau di sini X2 kurangi X1, maka di sini juga Y2 kurangi Y1. Tidak boleh di sini X1 kurangi X2, di sini Y2 kurangi Y1. Tidak boleh. Ini harus urut, ya. Karena untuk membandingkan nanti biar tandanya nanti tidak salah. Nah, maka dapat kita simpulkan definisi dari gradien, ya, misalkan tangga dianggap sebagai garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nah, kalau seperti ini, ya, kemiringan tangga itu yang disebut dengan gradien. Ya, jadi gradiennya adalah Y per X. Mengapa? Karena ini adalah Y, kemudian di sini adalah X. Maka Y per X. Itu, ya, kemiringannya atau gradiennya. Nah, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Oke, kita lanjut lagi. Gradien, nah ini kalau diketahui persamaannya, gradien dengan persamaan Y sama dengan Mx, gradiennya adalah M. Ya, jadi kalau ada persamaan garis kok Y sama dengan Mx, maka gradiennya adalah M ini, ya, M. Nah, jadi ini adalah gradiennya. Oke, ini kalau diketahui persamaannya sama dengan Mx. Nah, sekarang kita akan menentukan gradien yang lain, yaitu jika diketahui persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Oke, setelah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX ditambah C itu memiliki gradien M. Nah, sehingga untuk AX ditambah BY sama dengan C kita bisa ubah ke dalam persamaan umum seperti itu, Y sama dengan MX ditambah C. Nah, maka bila diketahui persamaan AX ditambah BY sama dengan C diubah menjadi Y sama dengan MX ditambah C, itu akan menjadi seperti ini. Ya, BY sama dengan negatif AX ditambah C, sehingga diperoleh negatif A per B kali X ditambah apa? Tambah C per B, nah, ditambah C per B. Itu, ya. Oke, jadi apa gradiennya? Ini sudah Y sama dengan M-nya ini, nah, M-nya ini, maka inilah yang dinamakan dengan gradien. Y sama dengan negatif A per B. Nah, sehingga nanti dapat kita simpulkan, ya, jadi kalau Y sama dengan MX ditambah C gradiennya M, tapi kalau persamanya AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah negatif A per B. Ya. A itu koefisien X, B-nya koefisien Y. Nah, ini kesimpulannya. Gradien persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah negatif A per
B. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita akan lanjut lagi ya. Untuk latihan, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. 2Y sama dengan 5X kurangi 1. Nah, gradiennya berapa? Untuk yang B, 3X dikurangi 4Y sama dengan 10. Oke. Ini untuk latihan berapa anak ya? Kalau sudah, silakan dicocokkan ya. 2Y sama dengan 5X dikurangi 1, berarti ini Y sama dengan 5/2X dikurangi 1/2. Berarti gradiennya berapa? Nah, sehingga gradiennya sama dengan 5/2. Nah, ini. Yang B sekarang, misalkan 3X dikurangi 4Y sama dengan 0, maka ini tadi rumusnya kan ya, gradien itu sama dengan negatif A per B. Nah, negatif A-nya berapa? 3. B-nya berapa? Negatif 4. Berarti gradiennya adalah 3/4. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi menentukan gradien dari grafik. Jadi, kalau diketahui grafiknya, bagaimana kita menentukan gradiennya? Nah, misalkan seperti ini, ada sebuah grafik, ya, yaitu garisnya seperti ini. Garis tersebut melalui 0,0 dan 4,2. Nah, maka gradiennya, gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah Y per X. Berarti ini gradiennya berapa? Gradiennya adalah 4/2. Itu. Nah, latihan. Tentukan gradien garis K yang melalui titik 0,0 dan 3,2. Kemudian tentukan gradien garis L yang melalui 0,0 dan negatif 3,3. Oke, bagaimana ini? Nah, karena ini melalui 0,0, berarti yang gradien garis K, nah, kita coba jawab, ya, gradien garis K itu berapa? Nah, K itu yang ini, berarti karena melalui 0,0, berarti gradiennya adalah 2/3. Nah, kemudian gradien garis L, nah, berapa? Yaitu 3/-3 atau sama dengan negatif 1. Nah, begitu. Ini kalau diketahui grafik yang melalui 0,0. Baik, kita lanjut lagi. Menentukan gradien yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, di sini. Nah, ini titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2. Nah, komponen Y, berarti ini panjangnya atau tingginya adalah Y2 dikurangi Y1. Di sini. Ya. Ini Y2 kurangi Y1 karena tingginya ini dari sumbu E ke B itu Y2. Kemudian tinggi ini adalah Y1, berarti ini sisanya yaitu Y2 dikurangi Y1. Ya. Jadi ini kurangi ya, dikurangi. Nah, di sini ini X2 ya, panjangnya X2, kemudian yang sampai sini adalah X1, berarti di sini X2 kurangi X1. Begitu. Nah, sehingga gradiennya adalah komponen Y, atau ini komponen Y dibagi komponen X.
komponen Y-nya adalah Y2 kurangi Y1, komponen X-nya adalah X2 kurangi X1. Nah, maka kalau garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 itu gradiennya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 dikurangi Y1. Nah, ini rumus gitu ya. Jadi banyak sekali rumus untuk yang persamaan garis lurus ini. Tetapi sebenarnya ini tidak perlu dihafal, tapi yang penting tahu konsepnya. Saya kira kalian akan nanti akan hafal sendiri gitu ya. Oke. Sekarang coba latihannya. Tentukan gradien garis yang melalui A 1,2 dan B 3,0. Kemudian yang B itu melalui titik C min 3,1 dan min 2,5. Oke. Ini kita coba kerjakan ya untuk yang A. Jadi berarti gradiennya itu sama dengan apa? Nah, kali ini karena melalui titik A dan B berarti apa ini? Y2 itu berarti untuk B berarti Y B dikurangi YA per XB kurangi XA. YB-nya 0 dikurangi YA-nya 2. Kemudian XB-nya 3 dikurangi XA-nya 1. Berarti berapa ini? Negatif 2 per 2 atau sama dengan negatif 1. Ini gradien yang A. Kemudian yang B ya, berarti apa? Y D dikurangi Y C per X D kurangi X C, itu YD-nya negatif 5 dikurangi 1 per negatif 2 kurangi negatif 3. Berarti berapa ini? Negatif 5, negatif 1 berarti negatif 6 per ini berapa? Negatif 2 tambah 3, 1. Berarti sama dengan negatif 6. Nah, ini gradiennya ya. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya. Menyatakan persamaan garis dari grafik. Ini nanti aja ya kita bahas di video berikutnya ya.